Amin. Selamat pagi semuanya. Senang kita beribadah pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian, dan hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak Engkau ketahui Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau datang kepada Engkau, merendahkan hati kami, untuk hidup kami Tuhan boleh dikendalikan oleh Engkau, dan kami menyerahkan hidup kami Tuhan di dalam pimpinan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, sehingga setiap kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sangat bersyukur tadi mendengarkan kesaksian saudari Els ya. Cuman saya pikir saya agak khawatir sedikit, karena kalau misalnya tadinya kalau Els dan suami tidak dibaptis, saya khawatir akan ada sniper ya untuk Yance ya. Karena ini harus ya. Harus, karena ini satu hal yang luar biasa ya, seorang prajurit ya mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus. Dan bagi saya mengerti panggilan Tuhan. Waktu Paulus mengatakan bahwa seorang murid Yesus itu adalah sama seperti prajurit juga ya. Dan harus menyenangkan keinginan daripada komandannya, supaya dia bisa berkenan kepada pimpinannya. Dan kita di sini semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Amin. Kitalah orang-orang yang mau mengikuti Kristus. Apapun yang Kristus mau, kita mau melakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau menjadi seorang murid Yesus. Dan dalam bulan ini kita membahas tentang pekerjaan yang lebih besar. Dan kalau kita berbicara tentang pekerjaan yang lebih besar, mungkin kalimat itu terlalu umum ya. Tapi kalau kita menyaksikan kitab Yohanes berbicara tentang pekerjaan atau pekerjaan yang lebih besar, dia berbicara tentang sesuatu hal yang sangat jelas, sangat konkret, sangat spesifik. Dan itu berbicara tentang sebuah pekerjaan yang luar biasa yang telah dirancangkan oleh Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat firman Tuhan di Kejadian pasal yang ketiga, karena banyak sekali orang salah paham tentang penginjilan atau pekerjaan yang lebih besar ya. Di Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya. Saya sangat percaya bahwa pekerjaan yang Tuhan maksudkan bukan hanya pekerjaan menyelesaikan satu bangunan atau hal-hal yang lain. Ini adalah sebuah pekerjaan sepanjang zaman. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun mungkin beberapa orang tidak mempercayai tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, tapi kita yang percaya mengerti bahwa manusia terpisah dari dosa atas keputusan manusia itu sendiri, melawan Tuhan atau melawan firman-Nya. Dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat ke-15 bahwa Tuhan sebenarnya telah mengadakan satu permusuhan antara Tuhan dengan iblis. Terjadi sebuah peperangan yang sangat luar biasa. Dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bahwa Allah melakukan pekerjaan misi penyelamatan untuk umat manusia dan semua keturunannya. Tetapi juga ada pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh iblis sebagai akibat daripada tindakannya mempengaruhi Hawa. Bahwa dia menyesatkan manusia dan membawa manusia kepada kebinasaan. Nah, ini adalah sebuah peperangan yang begitu panjang dan begitu dramatis. Dan kalau kita menyaksikan setiap kali orang mengambil keputusan bertobat dan dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, itu adalah sebuah kemenangan dalam sebuah peperangan. Amin. Dan itu terus berlangsung dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Yang kita kenal dengan Missio Dei. Missio Dei adalah rencana penyelamatan Allah. Sejak manusia jatuh, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Antara keturunan iblis dengan keturunan manusia itu sendiri. Bahwa manusia akan menghadapi dua peperangan besar. Dan mereka akan mengambil keputusan. Apakah mereka mau ikut rencana Tuhan atau mereka ikut rencana iblis. Di Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa ketika tiba waktunya,
Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menjalankan, menyempurnakan rencana penyelamatan itu. Inilah pekerjaan yang Yesus maksudkan. Jikalau pada zaman perjanjian lama Yesus bekerja lewat satu bangsa yang dia percaya itu adalah bangsa Israel atau keturunan Yahudi. Pada zaman Yesus berbicara tentang pekerjaan yang lebih besar. Yaitu bukan hanya menyelamatkan satu umat bangsa Yahudi saja, tetapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Sehingga pada hari Pentakosta kita tahu, Roh Kudus dicurahkan, dikatakan diberikan Roh Kudus kepada seluruh umat manusia. Yang dinyatakan pada hari Pentakosta dikatakan bahwa puluhan bangsa dari berbagai bangsa di seluruh dunia itu orang-orang yang salah yang datang beribadah kepada Tuhan. Mereka semua melihat pekerjaan Roh Kudus di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang. Dan pada hari itu juga 3.000 orang mengambil keputusan untuk melanjutkan pekerjaan besar itu. Amin. Dan apa mereka? Mereka dikatakanlah jemaat. Jemaat adalah cara Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan misione Tuhan. Untuk melakukan peperangan-peperangan yang sangat luar biasa antara Allah dengan iblis. Dan manusia adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan sebagai prajurit Kristus untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Amin. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, saudara-saudara. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah 2 jenis pekerjaan besar sebenarnya. 2 jenis pekerjaan besar ini, kadang-kadang kita hanya fokus kepada satu pekerjaan besar saja. Apa itu? Kita mau pergi memberitakan Injil. Betul, itulah satu pekerjaan besar. Tapi saudara-saudari tahu bahwa ada satu pekerjaan besar lain. Sebenarnya iblis juga bekerja dengan begitu keras. Bekerja dengan begitu hebat. Bekerja dengan begitu dahsyat. Untuk apa? Menyesatkan umat manusia. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan. Bagi Bapak Ibu bisa membaca di Yohanes 4 ayat 34 karena mungkin terlalu kecil ya tulisannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Inilah pekerjaan besar itu. Amin, saudara-saudari. Murid-murid pada waktu itu nggak bisa melihat karena mereka merasa ini adalah perempuan Samaria, perempuan yang terpisah daripada orang Yahudi, kelasnya lebih rendah. Tetapi Yesus telah menerobos masuk di dalam lingkaran yang lebih jauh lagi, di dalam wilayah yang lebih luas lagi, bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk orang yang lebih lagi, yang lebih luas, bahkan bangsa yang tidak mereka kenal. Itu sebabnya dikatakan di Kisah 1 ayat ke-8 dikatakan, ketika Roh Kudus turun, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Itulah rancangan Tuhan yang sangat besar. Inilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi kita lihat pekerjaan iblis. Di Yohanes 8 ayat 41 dikatakan, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Yesus menegur orang-orang Yahudi yang katanya percaya kepada Abraham, yang katanya percaya kepada Musa, yang katanya percaya kepada hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Siapa bapak mereka? Dilanjutkan. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan Bapamu. Wow, ini luar biasa. Enggak masuk akal bagi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, Saduki dan yang lain-lain. Masa iblis yang menjadi bapak kita, setiap hari kita menggumuli Taurat, perjanjian lama kita bahas. Mereka menghafal kitab Taurat umur 12 tahun. Semua anak Yahudi hafal kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bayangkan, mereka harus wajib membaca itu. Kemudian mereka membaca Nefim, Ketuvim, semua mereka mempelajari. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak mengasihi aku. Dan kamu memang tidak mengasihi Bapakku. Seandainya kamu mengasihi Bapakku, kamu akan mengasihi aku. Yang terjadi adalah kamu mengasihi Bapamu yang sejati, yaitu iblis. Bagi saya ini gak masuk akal. Banyak di antara kita mungkin berpikir,
Apa iya kalau pada zaman ini Yesus datang kepada kita dan dia berkata kepada kita, iblislah bapamu. Gimana perasaan saudara-saudari? Setiap minggu kita datang ke gereja, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, setiap minggu kita mendengarkan khotbah, kemudian kita memberitakan Injil, kita mencoba melakukan hal-hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan. How if one day Jesus bicara kepada kita, iblis adalah bapamu? Masuk akal nggak buat kita ini? Makanya dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berniat untuk menganiaya Yesus, bahkan untuk membunuh Yesus. Hari ini kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar apa sebenarnya dilakukan iblis juga. Bukan hanya sekedar pekerjaan apa yang dilakukan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa iblis dan Tuhan sama-sama bekerja, amin. Tetapi mereka tidak bekerja sama. Jadi bagi kita yang hari ini mau mencoba membuat seimbang antara dunia dengan Tuhan. Hati-hati saudara-saudari, amin. Hati-hati. Kenapa? Karena kemungkinan kita mau mencoba bekerja sama. Yes, Tuhan pernah berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tetapi bukan berarti kita kerja sama. Kita harus saling menggunakan satu sama lain untuk kepentingan yang lebih besar. Karena pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah rencana penyelamatan umat manusia. Amin. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan tahun 93, saya melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah perencanaan yang sangat besar. Waktu saya menjadi seorang murid Yesus, saya nggak punya pandangan yang jauh pada saat itu. Tetapi ketika firman Tuhan dibukakan, Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu memberikan saya sebuah pandangan yang benar tentang apa yang Tuhan maksud pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar bukan hanya kita setia datang hari Minggu, kemudian kita meninggal dengan tenang, pergi ke rumah Bapa di surga. Saya sangat percaya, setiap kita di sini dipanggil Tuhan, gak ada yang random, gak ada yang kebetulan. Tetapi Tuhan telah merancang sebuah rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mungkin beberapa teman-teman di sini yang pernah mempelajari firman Tuhan, kita mengerti. Ketika kita membaca Yeremia pasal 29 ayat ke-13 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita, ayat 11 sampai 13, memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan dirinya ditemukan oleh kita. Supaya kita mengerti pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu, saudara-saudari. Dan kalau kita kurang mengerti, mari kita belajar kepada saudari kita Els dan suami ya. Bagaimana menjadi prajurit yang siap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan. Oleh karena itu, mari kita jangan pernah tertipu atau ditipu oleh iblis. Nah, inilah pekerjaan iblis. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ada amin? Ini firman Tuhan yang luar biasa. Ini untuk membuat kita tidak tertipu, dikatakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk pekerjaan, termasuk roket yang mau ke Mars, termasuk uang kita di bank, termasuk rumah kita yang bagus, yang fancy, termasuk hal-hal yang kita lagi kejar hari ini di tempat kerjaan. Jangan salah paham saudara-saudari ya. Wah, ini saat mau mengajarkan sesuatu yang untuk kita meninggalkan dunia ini nih. Kita harus langsung ini bersama-sama dengan Tuhan. Bukan. Mari kita jangan tertipu. Ada 3 hal yang Tuhan katakan tentang bagaimana pekerjaan iblis. Pekerjaan besar iblis adalah menyesatkan manusia. Pertama dia katakan keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Kita semua terjebak. Bahkan bisa mengikuti apa yang iblis katakan. Sadar atau tidak sadar, betul? Tanpa kita sadar. Kita berpikir, oh enggak apa-apa kok. Gua kan masih berdoa kepada Tuhan. Tapi kita sudah mulai ada keinginan daging yang semakin besar. Karena kita lagi mau ngejar setoran. Kemudian kita mengabaikan pertemuan ibadah keluarga kita sendiri. Dan kita katakan, saya lagi sibuk. Sekali 2 kali bisa dipahami. Tetapi 3-4 kali kita sudah mulai slip kepada satu pemahaman. Bahwa kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis yang sangat besar. Yaitu apa? Mempengaruhi keinginan-keinginan daging kita. Apa itu keinginan daging? Segala sesuatu yang memuaskan keinginannya. Kemarin saya ikut workshop kampus tentang healing. Wah, ini keren ini. Healing ya.
Tapi seringkali orang healing jadi hilang ya. Nggak balik-balik karena kelamaan healingnya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sedang mencoba memuaskan keinginan daging mereka. Mereka nggak mau dipaksa, mereka nggak mau ditrain, mereka nggak mau dilatih dengan keras. Karena bagi mereka capek. Kalau ada yang gampang, ngapain yang susah, betul ya? Kalau memang ada yang lebih praktis, ngapain yang complicated? Mendingan kita yang gampang. Gue bisa nikmati. Gue datang di dalam sebuah tempat ibadah yang fancy. Kemudian datang mendengar firman. Gue kayaknya dikasih tempat duduk yang nyaman. Kalau duduk lupa berdiri, ya kan? Itulah keinginan daging. Dan itu sangat relate dengan kita. Itu sangat nyambung dengan kita. Kemudian yang kedua, keinginan mata. Kita sering terpengaruh dengan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang hebat. Membuat mata kita, fisik kita makin bling-bling. Ya, saya ketemu dengan banyak anak muda. Saya tanya, what is your vision? Dia bilang, gue pengen menjadi YouTuber. Wow. Gue pengen menjadi influencer. Itu gak salah. But what is the purpose of your vision? Untuk kamu kah? Atau untuk memuliakan Tuhan? Keakuan hidup. Orang gak mau direndahkan, betul ya? Direndahkan namanya mereka bilang dibully. Hari ini semua yang sifatnya mengganggu orang lain mereka akan bilang bully. Berapa sering kita terpengaruh kepada apa kata orang. Sehingga semua yang kita lihat hari ini yang ada di dunia menjadi relatif. Nggak ada lagi yang kontras antara benar dan salah, baik dan buruk. Semua orang berkata bahwa itu semua it's okay. Sepanjang kamu masih dekat dengan saya. Karena yang kita mau fokuskan adalah relationship. Wah, luar biasa. Selama kita nyambung satu sama lain. Selama kita dekat kepada satu sama lain. Apapun dosamu, apapun masalahmu, apapun tujuan hidupmu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Selama kita dekat. Itu adalah terpulang kepada pribadi dengan pribadi masing-masing. Apakah Tuhan mau kita seperti itu? Iblis sangat mau kita seperti itu. Iblis sangat mau kita tidak menegur dosa. Iblis sangat mau untuk kita tidak berani melakukan hal yang benar. Iblis mau untuk kita tidak memberikan kepercayaan kepada orang lain supaya mereka percaya kepada Tuhan. Itulah yang iblis mau. Dan itu dihadapi oleh Yesus dengan orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Dan sangat tegas dia berkata, iblislah bapamu. Mereka bilang, kita bukan keturunan zina. Bapa kita satu, yaitu Allah. Apa yang salah bagi bangsa Israel? Apa yang salah bagi orang Yahudi? Mereka tidak mengerti Tuhan dengan benar. Karena mereka hanya mengerti dogma belaka. Mereka tidak mempelajari apa yang diajarkan kepada mereka. Tetapi hanya menghafal dan menghafal. Tetapi tidak menggali dan kritis kepada apa yang diajarkan kepada mereka. Sehingga itu menjadi dogmatis. Dogmatis artinya apa? Kamu gak perlu pertanyakan lagi, pokoknya udah begitulah. Terima aja, pokoknya percaya aja. Agamamu, agamaku, pokoknya gitu aja. Tuhan gak begitu. Kalau seandainya orang-orang Yahudi mendalami firman, kalau seandainya mereka mengerti bahasa Kristus, Yesus sangat percaya bahwa mereka akan percaya kepada Yesus. Amin. Tetapi sampai Yesus mati, mereka pun tidak percaya kepada Yesus. Bahkan kalau diwawancarai hari ini orang-orang Yahudi ditanya apa makna daripada Yesaya 53. Mereka nggak bisa menjelaskan. Menghafal Yesaya 53. Mereka tidak mengerti bahwa itu dimaksudkan adalah Yesus. Dan banyak orang-orang sekuler mulai mengajarkan hal yang lebih luar biasa lagi. Mereka katakan bahwa kekristenan adalah mitos. Dan kalau orang mau percaya kepada Kristen, mari kita lepaskan mitos-mitos yang ada di dalam Alkitab. Supaya Alkitab bisa relevan dengan dunia. Supaya orang dunia bisa memahami. Makanya banyak orang penting berkata, aku suka Matius pasal yang kelima. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hal yang baik. Betul, sangat betul. Tetapi jika hanya percaya kepada Matius 5 saja, itu gak akan pernah membuat kita sampai kepada kepercayaan akan siapa itu Yesus sesungguhnya. Orang harus masuk lebih lagi. Tetapi kita harus mengerti, ada pekerjaan iblis yang menyesatkan. Nah sekarang pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus jelas adalah menyelamatkan. Dari sejak Kejadian 3 ayat 15. Yesus telah dirancangkan di Galatia 4 ayat 4. Bahwa dialah sebenarnya ultimate purpose. Ini adalah satu rancangan Tuhan yang sempurna untuk menyelamatkan dunia. Yaitu Yesus Kristus. Di ayat 16 dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan Sahat dan juga saudara-saudara di sini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan mau kita mengerti hidup yang kekal, yang penuh dengan kelimpahan, yaitu bersama-sama dengan Kristus sesuai dengan rancangan Allah yang sebelumnya. Kita dicipta untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita dicipta untuk menjadi bagian dalam keluarga Tuhan. Kita dicipta untuk bersama-sama dengan Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Inilah yang dimaksudkan menyelamatkan kita. Dan iblis sangat tidak suka dengan ini. Makanya Yesus setiap kali ngomong, percayalah. Kalau kamu tidak percaya kepada ini, kepada saya manusia orang Nazaret ini, paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Paling tidak percayalah. Berapa banyak orang hari ini pengen lihat Yesus dulu langsung baru percaya Yesus. Harus mendengar Yesus secara audible baru mendengar bahwa itulah suara Yesus. Padahal di depan matanya sudah melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Orang-orang berubah. Orang-orang yang tadinya penjahat menjadi penjahit. Amin. Orang-orang yang tadinya membenci Kristus sekarang memuliakan Kristus. Orang-orang yang tadinya cuek dengan Yesus sekarang menjadi hamba Kristus. Sudah di depan matanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Tapi mereka katakan, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan bekas tusukan di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Seeing is believing. Wow. Inilah kepercayaan yang dibangun oleh iblis. Dirancang oleh iblis. Kamu lihat dulu baru kamu percaya. Ternyata dilihat pun masih butuh pembuktian lain. Betul kan? Kalau kita ke marketing begitu kan? Udah dikasih penjelasan, ditanya lagi yang gak ada. Kalau ini gimana? Iya Pak, jadi begini-begini. Ya kalau itu gimana? Ya wahai teman-teman marketing, mari kita terus berjuang. Amin. Jangan menyerah. Oke? Memang begitulah calon-calon customer. Saya mau kasih tahu. Di dunia begitu. Waktu kita mau memberitakan Kristus, mereka ada pertanyaan. Sesudah dijelaskan pun, mereka tetap tidak percaya. Mereka bilang, entar lah ya, gue lagi sibuk. Ya ilah, sesudah kita ngobrol 4-5 jam, ujung-ujungnya gak mau bilang saya sibuk. Tapi itulah fakta. Dan iblis akan membawa kita kepada keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Untuk membuat kita lebih penting. We are the center of everything. Kalau itu menyenangkan saya, kalau itu cocok dengan saya mau ikut. Kalau itu gak cocok, sorry aja. Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, seandainya kamu mengerti bahasa saya, kamu akan percaya kepada saya. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Dan Yesus katakan, kamu akan binasa di dalam ketidakpercayaanmu dan kamu akan hidup di dalam penderitaan. Kalau kita lihat secara keseluruhan kitab Yohanes, di Yohanes 20 ayat 30 dan 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa pekerjaan yang lebih besar hari ini? Saya percaya pekerjaan yang lebih besar hari ini saudara-saudari adalah supaya dunia percaya akan Yesus bukan iblis. Inilah pekerjaan terbesar kita pada zaman ini saudara-saudari. Inilah mandat misi Tuhan pada hari ini. Karena iblis telah melakukan begitu banyak transformasi, telah begitu banyak melakukan namanya kamuflase, iblis telah melakukan banyak penyusupan, melakukan begitu banyak hal kepada dunia. Kenapa? Karena pertarungan sebenarnya telah terjadi di dunia ini. Iblis yang tadinya kamu lihat seperti genderuwo itu sudah zaman lewat itu. Iblis kamu lihat seperti leak atau yang lain itu udah lewat zamannya saudara-saudari. Kebanyakan nonton film horor mungkin kita ya. Film horor yang paling nyata hari ini adalah Top Gun. Don't think, just do. Amen. Jangan terlalu banyak mikir. Merancang ini, merancang itu. Melakukan misinya Tuhan. Karena itulah pekerjaan yang lebih besar hari ini. Bagaimana supaya orang percaya akan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Wow. Menyejukkan ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kita harus luruskan. Tidak dapat berbuat apa-apa maksudnya adalah tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ini bukan berarti kita tidak dapat berbuat makan. Enggak, kita tetap bisa makan.
Tuhan katakan kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu gak akan bisa melakukan pekerjaan, menyelamatkan orang, memuridkan orang, membawa orang kepada Kristus. Kalau tidak tinggal di dalam Kristus. Banyak orang hari ini punya pengetahuan Alkitab, tetapi justru membuat mereka menjadi makin tidak percaya akan siapa Yesus. Banyak orang hari ini begitu hebat di dalam pengetahuan mereka. Bisa menjelaskan dengan begitu dahsyat. Bisa meyakinkan orang, tapi pada hari itu saja, besok sudah berubah lagi. Karena yang membuat seseorang mau bertobat adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan agent of everything adalah pengikut Kristus. Saya sangat percaya, saudara-saudari. Inilah kalimat yang mungkin sangat sering kita dengar. Yohanes 15 adalah ayat yang banyak dikutip oleh orang lain. Bahkan sejak kita sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ya, carangnya udah diganti bahkan. Lagunya aja sudah jadul banget. Sekarang rantingnya, ya, carangnya apalah itu ya. Sudah berubah tapi orang ingat ini. Masalahnya adalah berapa kita memahami, berapa sadar kita untuk memahami apa maksudnya tinggal di dalam aku. Kata tinggal disebut namanya remain. Remain itu adalah ketika semua yang ada ini sudah nggak ada lagi. Hanya ada satu yang sisa. Itulah artinya remain. Kalau kita memeras kelapa, betul ya? Kita memeras kelapa kemudian santannya habis. Ampasnya itulah yang disebut remain. Ketika semua pengharapan tidak ada lagi. Ketika tidak ada lagi yang kita andalkan di dunia ini. Ketika semua hal yang kita pikirkan itu bisa menolong kita tetapi tidak dapat. Kita betul-betul mau datang kepada Kristus. Kita mau bersandar kepada Dia. Kita betul-betul mau menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan remain. Tanpa kamu Tuhan, saya tidak akan mau bertindak. Tanpa kamu Tuhan, saya nggak akan mau berjalan. Tanpa kamu Tuhan, saya nggak mau melakukan ini dan itu. Tanpa kamu Tuhan, bantu saya Tuhan. Untuk saya bisa menjadi alat Engkau untuk bisa memberitakan kebenaran Engkau kepada lebih banyak lagi orang. Itulah maksudnya tinggal. Karena tinggal itu akan melahirkan 3 hal. Yang pertama, kita akan memiliki keinginan-keinginan Kristus. Amin. Bukan menyeimbangkan antara keinginan Kristus dengan keinginan kita. Makanya kata yang digunakan di dalam pertobatan adalah metanoia. Metanoia adalah apa? Saya akan merendahkan pikiran saya akan mengambil pikiran Kristus. Dan itu menjadi patokan, acuan di dalam pikiran-pikiran saya untuk saya melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun yang saya lakukan di dunia ini. Keinginan-keinginan saya akan sama dengan keinginan-keinginan Kristus. Yang kedua, kalau saya tinggal di dalam Kristus, saya akan memiliki sudut pandang atau pandangan dari sudut Kristus. Saya melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu dari sudut Kristus. Saya akan melihat segala sesuatu dari sudut pandangan Kristus. Apa yang akan muncul? Yang pertama adalah saya akan berbelas kasihan. Yang kedua, saya akan mengasihi secara agape, bukan secara filia atau secara storge atau secara eros. Saya akan melihat orang dengan kasih agape. Membimbing orang dengan kulit badak. Amin. Dihina tapi tetap mengasihi. Dicuekin tapi tetap peduli. Wah, luar biasa. Ada yang punya kulit badak? Atau kulit kita setipis kulit ari? Satu kalimat yang mengganggu kita, kita bahas sampai kemana-mana. Itu kata-kata kamu yang kemarin itu loh. Itu kata-kata itu. Saya pernah ngobrol dengan orang, ini salah-salah ngomong loh. Saya lagi ngobrol dengan salah seorang brother, salah orang saudara. Terus saya bilang, kemana lu? Waduh, gawat nih udah lama gak kelihatan. Saya bilang gitu kan. 5 minggu kemudian dia gak hadir ke kebaktian. Saya tanya, kenapa? Cek punya cek, ternyata dia mendengar saya ngomongnya kualat. Saya bilang gawat, dia bilang kualat. Tapi dia gak pernah konfirmasi ke saya. Bayangkan, satu kata aja bisa membuat orang hilang selama 5 minggu. Bayangkan saudara-saudari. Betapa luar biasa aja. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda. Dia melihat saya adalah man to man, bukan love agape. Saya nggak tahu. Saya harus datang kepada dia. Saya sungkem minta maaf, nyembah-nyembah. Bro, maksud saya jarang menggunakan diksi kualat itu, nggak pernah saya lakukan. Gawat dia, saya mengakui. Karena saya mengasihi kamu. Ya puji Tuhan, akhirnya brother itu kita bisa hak-hakan kembali ya. Tapi itu butuh waktu yang lama saudara-saudari. Kualat ya.
Saya mau katakan saudara-saudari, kalau kita punya sudut pandang dari sisi Kristus, kita akan melihat segala sesuatu dengan kasih agape. Kita akan terdorong oleh belas kasihan, bukan transaksional. Kalau dia melakukan ini, saya akan melakukan ini. Kalau saya melakukan ini, seharusnya dia melakukan ini. Itu transaksional. Yesus melihat orang-orang, dia tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita memandang dari sudut Kristus, kita akan melihat orang-orang crowd yang ramai. Kita akan melihat, inilah ladang yang terbuka. Inilah sudut pandang, dan sudut pandang. Dan yang ketiga, kita akan bekerja seperti Kristus. Yesus berkata, kita akan bekerja selama hari masih siang. Karena akan ada waktunya datang malam di mana seorang pun gak bisa bekerja. Saudara-saudari tahu, waktu kita terbatas. Our time is limited. Kalau kita gak bekerja sekarang, kapan lagi? Kalau kita tidak berjuang menyelamatkan orang, kapan lagi waktunya akan tiba? Kalau kita sudah di rumah sakit, sudah di ICU, kemudian kita bilang, oh saya mau pergi Injil. Telat bro. Telat. Justru pada saat kita masih bisa jalan ke gereja, saya sangat menghargai ada beberapa orang datang ke gereja naik sepatu roda lagi, naik kursi roda. maaf. Saking semangatnya begini nih ya. Datang naik kursi roda, tapi masih tetap mau datang beribadah mendengarkan firman. Artinya apa? Mereka giat. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, dia bilang, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberikan kita kekuatan untuk kita melihat ada dua pekerjaan besar, pekerjaan iblis dan juga pekerjaan Tuhan. Mari saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih yang Kau telah berikan kepada kami. Kesabaran Engkau mengampuni kami, memberikan kami pengharapan, bantu kami. Di dalam bahkan banyak ketidaksetiaan kami, Engkau tetap Allah yang setia. Kami berdoa Tuhan, agar kesetiaan Engkau yang begitu panjang dan lebar ini, kami tidak manfaatkan untuk kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kami mempersiapkan diri kami untuk giat di dalam setiap pekerjaan Engkau. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.